Seperti di Desa Jatiwetan, warga setempat mulai bersihkan rumah. Banjir di Desa Jati surut sejak Senin pagi, namun meninggalkan lumpur serta lumut di sejumlah jalan desa yang cukup membahayakan. Meski kini banjir surut, warga mengaku khawatir banjir kembali naik, mengingat intensitas hujan yang mengguyur masih tinggi. Kepala Desa Jatiwetan mengatakan banjir di Desa Jatiwetan surut sejak 3 hari terakhir, usai pintu air menuju Sungai Wulan bisa dibuka kembali. Meski demikian, sejumlah rumah warga Desa Jatiwetan yang berada di dataran rendah masih terdapat genangan. Meski surut hingga kini, Pemdes Jatiwetan masih mensiagakan posko pengungsian antisipasi banjir kembali naik. Ya mungkin kalau misalnya memang kan sekarang kan musim hujan ya mungkin kemungkinan ya bisa naik lah. Semoga ya mudah-mudahan aja sih enggak. Memang kan ini kan musim hujan jadi ya mau naik lagi. Ini mulai bersih-bersih, sempat masuk rumah ini? Ya masuk, bahkan sampai segini lah, sampai selutut ya. Karena bersih lagi. Banjirnya terjadi berapa kali, Bang? Terjadi kemarin dua kali. Cuman kalau misalnya yang memang sering hujan jadi kan memang banjir jadi ya sering banjir sih di sini. Kalau habis dibersihin ini kira-kira khawatir lagi nggak, Bang, kalau banjirnya naik lagi? Kalau khawatir banjir lagi karena kan ini kan belum terlalu surut banget, terus juga posisinya emang hujan jadi ya kemungkinan khawatirnya kita ya kena bersih lagi. Alhamdulillah surut, sudah 3 hari ini berangsur surut, dan sampai sekarang sudah jalan-jalan kita sudah perkampungan sudah mulai surut dan bisa dilewati oleh masyarakat. Ada berapa rumah yang tersisa saat ini Pak banjir? Ya kurang lebih sekitar 50 rumah, itu pun yang keadaannya masih rendah. Genangannya sampai berapa Pak? Genangan sekitar 20 sampai 40 cm yang rumah-rumah yang memang daerah rendah. Kemarin sebelumnya banjir sudah berapa lama ini Pak? Yang kemarin dari pasca yang pertama itu sekitar 2 minggu, habis itu naik turun, hilang naik turun, dan kemarin hampir sekitar 5 harian. Hujan sangat itu tambah lebat dan pintu Sungai Wulan juga tidak bisa dibuka dan mengakibatkan pemukiman kami tergenang air sampai ketinggian kemarin itu sampai 20 sampai bahkan 60 cm. Data update BPBD Kabupaten Kudus hingga Senin 27 Februari 2023, banjir tercatat masih merendam 7 desa pada 3 kecamatan. Untuk Kecamatan Jati, banjir mulai surut, Kecamatan Undaan dan Mejobo masih stagnan. Kondisi masih cukup parah berada di Desa Payaman, Kecamatan Mejobo. Banjir sedalam hingga 50 cm masih merendam puluhan permukiman warga dan berdampak pada ratusan jiwa. Dari Kudus, Jawa Tengah, Tim Liputan MTV Jateng mengabarkan. Puluhan siswa Sekolah Bisnis Muslim atau SBM Muhammadiyah diwisuda di Aula RSI Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal, Senin 27 Februari 2023. Dalam wisuda angkatan kelima ini didominasi siswa yang berlatar belakang pedagang korban terbakarnya pasar Weleri 2 tahun silam. Usai resmi diwisuda, pihak Sekolah Bisnis Muslim Muhammadiyah Kendal memberikan bimbingan dalam berwirausaha. Mereka juga diberikan bantuan pinjaman modal 200 juta rupiah melalui proposal usaha tanpa bunga. Lunak Mas, jadi tidak ada bunga, tidak ada anggunan. Misal pinjam katakanlah 20 juta atau 10 juta atau 20 juta, ya mengembalikannya segitu. Lebih 10 sampai 12 kali pertemuan dilaksanakan itu kan 1 minggu sekali. Di mana itu? Di SMK 1 Muhammadiyah Weleri. Tempatnya di sana ya? Iya. Materi macam-macam, ada semangat bisnis, ada diskusi usaha juga langsung dengan praktisi-praktisi. Terus diajarkan juga bagaimana cara mengembangkan usaha. Terus ada marketing juga, marketing secara online maupun secara offline. Dan diakhiri biasanya dengan kunjungan usaha. Selama bersekolah bisnis di bawah lembaga bentukan Muhammadiyah Kabupaten Kendal, para siswa melakukan tatap muka dalam pertemuan sekali dalam sepekan. Sedangkan materi pembelajaran yang diberikan berupa semangat berbisnis, diskusi usaha bersama praktisi, pengembangan usaha serta marketing online. Sementara itu, Kiai Haji Ihsan Intizam, selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal mengatakan, SBM ini sudah memwisuda 5 kali angkatan selama 5 tahun. Setelah para siswa diwisuda, ia berharap mereka bisa menjadi bibit pengusaha baru.
Selain itu bisa mendorong peningkatan perekonomian masyarakat Kendal. Akan tumbuh pengusaha-pengusaha baru, ya pengusaha-pengusaha Muhammadiyah yang berjuang untuk mensejahterakan dan memajukan perekonomian, terutama yang di Kabupaten Kendal. Ini banyak tadi yang ada rias, ada catering, ada macam-macam sesuai dengan bakat yang dimiliki. Dari Kendal, Robison MTV Jateng mengabarkan. Penegasan tersebut diungkapkan Bupati Diko saat memberikan sambutan pelantikan PCNU Kabupaten Kendal periode 2023 hingga 2028. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Tumenggung Bahurso Kendal, Senin 27 Februari 2023. Dalam pelantikan PCNU Kendal ini dilakukan langsung PBNU Kiai Haji Amin Said Husni. Setelah mendapat amanat PBNU, Kiai Haji Mustamsikin selaku Ketua PCNU Kendal segera bekerja sesuai program yang telah diamanatkan para peserta konferensi NU. Dalam waktu tidak lama, PCNU yang baru segera tancap gas menjalankan program pendidikan penggerak Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini dimulai dari tingkat cabang, MWC, hingga ranting dan masyarakat umum. PCNU Kendal di bawah nahkoda Kiai Haji Mustamsikin segera bersinergi serta mendukung semua program pembangunan Pemkab Kendal. Ya harapannya ya sebagaimana program NU ya bagaimana masyarakat NU itu sejahtera pasti. Ini kan sesuai dengan program pemerintah ya juga program NU sendiri. Di tingkat pertanian kita punya lembaga yang namanya pertanian ya tingkat pertanian, pendidikan, kemudian kesehatan. Ini kan sama mestinya programnya dengan program-program pemerintah. Sehingga kalau asal kita berjalan secara sinergi, insya Allah saling mendukung. Sementara itu, Bupati Kendal siap merangkul jajaran PCNU dan melibatkan para kadernya dalam membangun Kabupaten Kendal. Sebab kemajuan pembangunan Kendal tak lepas dari peran masyarakat dan kader NU. Mudah-mudahan yang baru akan segera melakukan konsolidasi dan bisa menyampaikan apa yang menjadi program kerjanya sehingga dari pemerintah Kabupaten nanti bisa kita selaraskan program Dari Kendal, Jawa Tengah, Robison MTV Jateng mengabarkan. Harapan tersebut dikatakan Bupati Kendal Diko Ganiduto saat memberi sambutan apel peringatan 1 abad NU di alun-alun Kota Kendal Senin 27 Februari 2023. Apel siaga ini dihadiri ribuan anggota Banser, Gerakan Pemuda Ansor dan pengurus cabang NU Kendal. Bupati Diko mengatakan pemuda Ansor dan Banser selama ini menjadi sahabat dan mitra Pemkab Kendal. Karena itu, Banser dan Ansor diminta ikut membantu memberikan kenyamanan di Kabupaten Kendal menjelang tahun politik 2024. Menurut Diko, apel peringatan 1 abad NU ini telah memberikan suatu manfaat sehingga terjalin silaturahmi antara Banser dan Ansor dengan Pemkab Kendal. Bahkan dari 20 kecamatan, suasana yang masih hujan, suasana yang panas, Banser luar biasa bisa datang di alun-alun Kabupaten Kendal. Banser yang ada di alun-alun, Ansor-ansor yang ada di alun-alun, semoga nanti menjadi penerus para kiai mempertahankan Nahdlatul Ulama. Dalam apel kali ini dilakukan pembentangan bendera merah putih sepanjang 35 meter serta bendera Banser menyambut 2 abad keberadaan NU. Acara juga dimeriahkan atraksi drum band. Ketua PCNU Kabupaten Kendal Kiai Haji Mustamsikin dalam pidatonya juga menggelorakan semangat ribuan peserta apel yang hadir agar selalu hikmat dan istiqomah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Robison MTV Jateng mengabarkan, kegiatan penanaman ratusan pohon mangrove kali ini difokuskan di Pantai Sicepit, Kelurahan Kasepuhan, Kabupaten Batang, Senin 27 Februari 2023. Personil TNI Polri, Pemkab, organisasi masyarakat, dan komunitas pecinta lingkungan hidup turun langsung menanam mangrove. Meski cuaca tidak menentu di tengah hujan dan mendung, namun tidak menyurutkan antusiasme peserta menanam mangrove yang dipimpin Komandan Kodim 0736 Batang. Ini memotivasi atau memberikan inspirasi bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pinggir pantai, untuk
menanam mangrove untuk menjaga mangrove-mangrove yang sudah ditanam sehingga nanti hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat sendiri. Di lain pihak, Kepala BPBD Kabupaten Batang mengaku mendukung aksi penanaman mangrove di kawasan Pantai Sigandu tersebut. Tentu hal ini untuk mencegah potensi banjir rob yang selalu melanda pesisir utara Kabupaten Batang. Jadi kami mendukung secara positif penuh upaya Pak Dandi beserta Bapak Forkopimda dan seluruh masyarakat di dalam kegiatan Kabupaten Batang, khususnya di Kota Batang dan di daerah Gringsing Pantai Utara ini ada potensi bencana banjir rob. Nah, salah satu upaya untuk mencegah banjir rob ini perlu memang diadakan penanaman atau membuat sapu hijau seperti ini. Bisa mangrove, bisa cemara, udang, atau tanaman-tanaman yang cocok di daerah pantai. Dari Batang, Aisyah Aulia, MTV Jateng mengabarkan. Pemirsa pasti tidak asing lagi dengan es coklat. Minuman menyegarkan yang berbahan bubuk kokoa ini tengah viral di masyarakat. Salah satunya di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Tim MTV Jateng berkesempatan berkunjung ke salah satu kedai es coklat di Kecamatan Kedungwuni. Selain rasanya khas, minuman ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, yaitu menurunkan tekanan darah, mengurangi serangan jantung, memperbaiki mood, dan masih banyak manfaat lainnya. Ilha selaku owner kedai es coklat yang viral mengungkapkan hal yang membedakan kedai es coklatnya dengan kedai serupa di tempat lainnya. Di sini kita tuh khas Kak, es coklatnya kayak para mahasiswa tuh senang kesini karena pertama rasa kayak khas gitu, beda dari yang lain gitu Kak. Sama mungkin karena mahasiswa kan suka nongkrong, jadi nih cari tempat yang nyaman gitu. Berarti selain rasa coklatnya yang beda, sama tempatnya nyaman gitu ya? Iya, kita ada 2 varian. Kalau cup yang kecil kita dibanderol harga 8.000. Kalau yang besar 10.000 tapi itu belum pakai roti. Kalau plus roti yang kecil jadi 12, terus yang besar jadi 14.000. Oke. Untuk apa ya? Menunya sendiri ada apa aja? Kalau yang paling best seller itu kayak menu goreng-goreng gitu Kak. Ada otak-otak, kentang goreng, dan lain deh Kak. Kalau minumannya? Paling best seller es coklat sih. Iya. Kalau coklatnya ada berapa jenis itu pilihannya? Kan kita ada varian after manis sama after pahit. Jadi kalau yang nggak suka manis bisa yang pahit, kalau nggak suka pahit kita bikinin yang manis. Oke, untuk sehari bisa dapat berapa nih Kak? Kalau kisaran kalau pas lagi sepi kita bisa menjual sekitaran 70 cup. Kalau pas rame nyampe 200-an lebih sih. 200-an cup berarti ya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 10, nanti closing jam 10 malam. Oke. Berarti apa ya? Apa lagi ya? Udah itu. Terus nanti misalkan hanya dengan Rp8.000 saja Anda sudah dapat menikmati es coklat ini dan dapat menambahkan topping ataupun roti untuk dicelupkan ke dalam es coklat sehingga rasanya makin nikmat. Sementara itu, Mareta, salah satu pelanggan, mengatakan selain rasanya yang khas, di es coklat panjang umur ini menawarkan tempat yang nyaman. Menurut saya pas, enak, terus ngenyangin juga. Dan juga tempatnya keren, bisa untuk nongki-nongki, bisa untuk kumpul dengan teman, circle gitu. Nyaman ya Mbak ya tempatnya? Oke. Tak heran jika salah satu kedai es coklat ini tidak pernah sepi pengunjung. Karena selain menawarkan rasa yang premium, kedai ini juga memberikan berbagai fasilitas seperti wifi dan tempat yang nyaman. Sehingga para pelanggan dapat menikmati es coklat sembari berkumpul bersama teman atau mengerjakan tugas. Dari Pekalongan, Aisyah Aulia, MTV Jateng mengabarkan.